씨발 저 새낀 죽지도 않고. 흉기남이다. 여기 있네. 뭔데? 조사! Halo bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas ending dari film All of Us Are Dead, yang dimana mereka harus mencari jalan keluarnya secepat mungkin sebelum sekolahnya dibom oleh pemerintah. Apalagi mereka dikejar oleh si David untuk membunuh si Aldi. Lantas akankah ayahnya Zara bisa membawa mereka semua dengan selamat? Akan tetapi sebelum itu, kalian bisa tonton terlebih dahulu episode-episode yang sebelumnya bre. Link gua taruh di deskripsi. Ingat, video ini mengandung spoiler, oke? Gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Hingga pada akhirnya ayah dan anak bisa dipertemukan kembali saat itu. Bahkan di sisi lain, si David malah sibuk mencari keberadaan mereka lewat dari endusannya. Kemanapun mereka pergi, ia akan selalu mencarinya ke sana kemari sampai ketemu. Namun akan tetapi, si David malah bertemu dengan si Ridwan. Lantas ia pun menanyakan keberadaan Aldi padanya. Sehingga si Ridwan pun tidak mengetahui siapa itu Aldi. Mungkin ia hanya mengetahui wajahnya saja, atau malahan benar-benar tidak paham. Apalagi kan sebelumnya saat itu, ia baru pertama kali bertemu dengan si Aldi dan belum sempat berkenalan bahkan face to face. Sehingga karena Ridwan dianggap bertele-tele, ia pun langsung digigit oleh si David. Sementara di lokasi lain, karena mereka sudah aman, ayahnya Zara meminta mereka semua bergegas mengikutinya ke arah bukit sekolah, menuju ke daerah Yeongdang. Namun saat di tengah perjalanan, mereka telah dikepung oleh para zombie. Sehingga ayahnya Zara berusaha membakar beberapa flare untuk menarik perhatiannya. Hal itu dilakukan supaya bocah-bocah tersebut bisa keluar terlebih dahulu setelahnya. Lantas setelah dipikir-pikir, ternyata tidak memungkinkan dirinya bisa keluar begitu saja. Pada akhirnya, ia terpaksa harus mengorbankan dirinya di depan mata anaknya sendiri. Lantas ia pun meminta Aldi agar membawa Zara secepat mungkin. Sehingga mau tidak mau, mereka harus terpaksa meninggalkan ayahnya Zara dan langsung pergi ke tempat proyek pembangunan sekolah untuk bersembunyi di sana sementara waktu. Maka Zara pun masih terus-terusan menangis akibat kepergian ayahnya di tempat tersebut. Lantas di sela itu, tiba-tiba si Cindy kumat. Lagi dan lagi hasratnya ingin memakan Dimas karena kelaparan. Namun ia bersikeras mengontrol dirinya dengan menggigit tangannya sendiri. Sontak si Dimas ketika melihat hal tersebut langsung menutupinya, supaya hal itu tidak ada yang tahu. Sedangkan si David masih asik tengah menyiksa si Ridwan saat itu. Sehingga si Ridwan pun akhirnya memberitahu bahwa ia sempat bersama dengan anak-anak kelas 11 di gedung sebelah, yaitu si Aldi dan kawan-kawannya. Maka tidak lama kemudian, Ridwan pun berubah menjadi zombie. Lantas setelah mendapatkan info tersebut, si David langsung pergi ke gedung sebelah. Namun lagi dan lagi ia terus terlambat. Hanya tersisa si Toby yang sudah menjadi zombie. Maka karena masih kesal, ia pun seketika langsung menendangnya. Lalu setelah itu, ia pun kembali terus mengendus keberadaan mereka sampai baunya tercium ke arah bukit sekolah. Sementara itu beralih di markas militer, yang dimana saat itu mereka tengah merancang strategi mengenai pengeboman di daerah Hyosan. Akan tetapi pengebomannya hanya berskala kecil di beberapa lokasi saja, yang dimana misi para tentara hanyalah memancing para zombie dengan menerbangkan drone ke seluruh daerah Hyosan. Maka setelah itu digiring ke beberapa lokasi. Yang pertama di persimpangan Hyosan, yang kedua di komplek olahraga Hyosan, dan yang ketiga dan keempatnya yaitu di Universitas Masa Depan Hyosan dan SMA Hyosan. Sehingga pada nantinya diperkirakan akan merenggut nyawa sekitar 60.000 korban jiwa. Lantas sebelum meluncurkan bom tersebut,
para tentara menghimbau terlebih dahulu bagi warganya yang selamat yang berada di 4 lokasi tersebut, supaya mereka semua bisa bersembunyi secepatnya, atau enggak menghindar jauh-jauh dari ke 4 lokasi yang sudah ditargetkan. Sehingga karena Cindy pendengarannya sangat tajam, ia pun menyampaikan pesan tersebut kepada kawan-kawannya. Sontak mereka semua pun menjadi panik, apalagi saat itu mereka tidak bisa bergerak kemana-mana. Bahkan juga para tentara sudah menerbangkan puluhan sampai ratusan drone di seluruh kawasan Yosan. Tentunya mereka pun sudah memulai rencana tersebut untuk menggiring mereka ke 4 lokasi yang sudah ditargetkan. Namun atas kepanikan mereka semua, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari David yang memanggil nama Aldi. Lantas tidak lama kemudian, ia pun nongol dan langsung menghajar Aldi dan Dimas sekaligus. Bahkan saat itu si David sangat geram dengan Aldi yang terus-terusan berhasil lolos darinya. Sehingga kali ini ia pun menggigit tangannya dengan puas. Maka di sela itu, drone para tentara sudah sampai di lapangan sekolahnya tengah mengumpulkan para zombie. Lantas karena akibat suara frekuensi dari drone tersebutlah membuat Cindy dan David kelojotan. Maka Aldi pun menyempatkan diri untuk mendorongnya. Lalu karena bekas gigitan tersebut, ia pun sudah mengetahui nasib ke depannya. Maka ia pun menyempatkan dirinya untuk memberikan ciuman dan pelukan hangat untuk Zara sebagai kenang-kenangan terakhir. Sebelum akhirnya ia memutuskan untuk memancing para zombie untuk ke atas, supaya mereka semua bisa turun dan keluar dari area tersebut segera mungkin. Lantas karena David tidak bisa mati begitu saja, ia pun langsung bangkit kembali nyamperin Aldi di atas untuk melakukan balas dendamnya. Maka setelah itu mereka pun berduel habis-habisan sampai di titik terlemahnya. Sampai pada akhirnya Aldi pun dibuat babak belur dan matanya langsung diculek sampai berdarah. Sehingga David pun merasa puas dan menikmati penderitaannya. Bahkan di waktu yang bersamaan, para tentara sudah menjatuhkan bom satu persatu di ke 4 lokasi tersebut. Dan yang terakhir adalah SMA Yosan, yang saat itu kerabat maupun orang tua mereka sudah berkumpul di lapangan. Maka dalam hitungan detik, ledakan besar pun terjadi di sana. Dalam sekejap, sekolah mereka pun langsung hancur berantakan. Sehingga ketika Aldi melihat hal itu, ia menyempatkan dirinya untuk bunuh diri bersama David. Lantas dampak ledakan tersebut terasa sampai ke mereka yang sudah berada di belakang bukit sekolah. Namun setelah insiden pengeboman tersebut, si jenderal malah sering melamun dan merasa amat gelisah. Sehingga ia pun pergi ke ruangannya untuk membuatkan rekaman video mengenai insiden tersebut, yang dimana hal itu ia lakukan atas solusi dari Guru Anto untuk membakar dan memusnahkan mereka sampai ke akar-akarnya. Lantas sebagai jenderal yang bertanggung jawab atas insiden tersebut, ia merasa sangat amat menyesal akan keputusannya. Maka karena stres dan malu, ia pun mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Bahkan saat itu juga dipastikan Aldi dan David juga meninggal dunia. Lantas hingga pada malam hari pun mereka yang selamat hanya bisa meratapi insiden tersebut dari kejauhan. Lalu di pagi harinya, tiba-tiba Zara ingin kembali ke sana untuk memastikan gimana nasib si Aldi. Sehingga Dimas dan Sidi pun tidak tinggal diam memutuskan ikut untuk menemaninya. Maka setelah di tempat tersebut yang sudah hancur berantakan, seketika itu Zara pun mulai menangis. Lantas Cindy pun meminta agar Zara bisa mengikhlaskan kepergiannya. Lalu setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya ke daerah Yangdong. Akan tetapi saat itu mereka sempat tersesat. Namun tanpa disadari, Dava melihat adanya tanda pita di setiap pohon. Ternyata itu adalah ulah dari ayahnya Zara. Hal itu dibuktikan dengan adanya senter milik ayahnya yang terjatuh di dekat pohon. Sehingga lagi dan lagi ia pun kembali bersedih ketika mengingatnya. Sementara itu para polisi berhasil menggerebek kediaman rumah Guru Anto. Lantas mereka mendapatkan anak dan istrinya sedang diikat dalam kondisi yang mengenaskan. Lalu singkat cerita, mereka semua berhasil keluar dari bukit sekolah melewati pemukiman warga.
Bahkan saat itu mereka sangat khawatir akan pemukiman tersebut yang dibilang sepi dan sunyi. Maka benar saja tiba-tiba Cindy merasa beberapa zombie akan datang mendekati mereka. Sehingga daripada berdiam diri, Cindy meminta mereka agar lebih baik berlari menghindari kontak dengannya secepat mungkin. Namun hal itu sempat terhambat karena Vicky tengah terluka. Sehingga mereka pun kompak memutuskan akan melawannya saja. Lantas berusaha mati-matianlah mereka saat itu menghajar dan membunuhnya. Kecuali si Cindy dengan mudahnya bisa melumpuhkan mereka. Namun naas, ketika Dava ingin melindungi kakaknya, ia malah tergigit di bagian leher. Lantas dalam keadaan yang sekarat, si Firda bersiap untuk menusuknya. Akan tetapi si Diana terus-terusan memohon meminta belas kasihan. Sehingga karena tidak ada yang sanggup untuk mengeksekusinya, tanpa basa-basi si Cindy langsung mematahkan lehernya di depan kakaknya. Sehingga setelah itu daripada berlarut-larut dalam kesedihan, Cindy meminta semuanya agar segera pergi. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Cindy mulai kumat lagi tuh akibat kelaparannya. Maka ia pun diam-diam mencoba mengontrolnya sekuat tenaga. Sehingga si Dimas pun menyadari bahwa si Cindy menghilang di belakangnya. Bahkan Zara pun juga menyusul si Dimas dari belakang. Sampai pada akhirnya mereka berdua terkejut melihat si Cindy sedang menyantap zombie. Lantas karena telah kehilangan kesadarannya, ia pun juga tiba-tiba menyerang Zara begitu saja. Sehingga si Dimas dengan refleks ingin memukulnya namun tidak tega. Akan tetapi dengan cepat, si Cindy telah sadar kembali mengontrol tubuh dan pikirannya. Sehingga karena malu akan perbuatannya pada Zara, ia langsung pergi meninggalkan mereka berdua sambil menangis terseduh-seduh. Lantas mau tidak mau si Dimas dituntut harus bisa ikhlas melepaskan Cindy. Maka setelah itu berkat kegigihan dan keberanian mereka semua akhirnya sampai di perbatasan daerah Yangdong. Sehingga dari banyak kerabat, pacar, adik, bahkan orang tua, semuanya sama-sama merasa kehilangan. Dan kini hanya tersisa 6 orang saja yang berhasil selamat. Maka setelah itu, mereka pun dibawa ke kamp karantina untuk diinterogasi satu persatu mengenai Guru Anto dan beberapa hal. Namun mereka semua malah nggak mood untuk menjawabnya. Apalagi sudah terlanjur sangat kecewa kepada orang dewasa. Karena akibat tidak dievakuasi dan diselamatkan oleh mereka, hal tersebut malah membuat orang yang mereka sayang hilang satu persatu. Lalu singkat cerita, 4 bulan kemudian dari insiden tersebut, pada malam harinya, Zara berniat keluar diam-diam dari kamp karantina. Ia tengah berjalan seorang diri ke arah gunung membawakan seserah makanan untuk menghormati mereka yang tidak selamat, termasuk pacar, teman, sahabat, bahkan orang tuanya. Namun seketika itu dari kejauhan, ia melihat di sekolahnya ternyata ada seseorang yang membuat api unggun. Maka keesokan harinya, ia pun langsung memberitahu kepada Dimas mengenai hal tersebut. Sehingga si Dimas merasa api unggun tersebut pastinya dibuat oleh si Cindy. Lantas mereka berdua bersepakat akan pergi ke sana pada malam harinya untuk mengecek. Namun akan tetapi Zara mengingatkan Dimas agar tutup mulut dari yang lain. Lalu malam pun tiba. Saat itu dikagetkan dengan keberadaan mereka semua yang pengen ikut. Ya akhirnya Zara pasrah yang mau bagaimana lagi, akhirnya sekalian saja memperbolehkan mereka. Lantas saat di perjalanan, mereka sempat mampir sebentar ke tempat Aldi terlebih dahulu untuk mengenangnya beberapa saat. Lalu setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi menuju sekolah. Maka sesampainya di sana, mereka langsung menuju ke atap dengan berhati-hati. Dan benar saja, setelah dicek ternyata api unggun tersebut dibuat oleh si Cindy. Yang dimana saat itu, ia masih mengenakan pakaian sekolahnya. Bahkan juga wajahnya terlihat lebih fresh dan ceria. Sehingga saat itu, Zara mencoba mengajaknya untuk ikut ke kamp karantina. Namun akan tetapi, ia menolak beralasan tidak bisa pergi begitu saja. Apalagi saat itu, ia merasa sudah tidak kesepian. Hal tersebut karena terdapat ada beberapa orang yang diklaim seperti dirinya yang masih ada dan berkeliaran di daerah tersebut. Maka tiba-tiba karena ia merasakan ada sesuatu yang datang,
ia pun langsung memutuskan pamit dengan mereka dan langsung melompat. Dan film pun berakhir. Jadi itulah bre, ending dari film All of Us Are Dead, yang menurut gua endingnya bisa dibilang ngegantung, mengenai adanya beberapa orang yang seperti dirinya, dan juga siapakah yang datang saat itu, sehingga Cindy langsung berpamitan dengan mereka semua. Ya tentunya kita tidak tahu pasti apa yang terjadi, hanya bisa menerka-nerkanya saja. Apalagi dengar-dengar pihak sutradara akan membuatkan season yang keduanya nih bre. Apakah di season keduanya nanti membawakan cerita dari kisah si Putri dan si Cindy yang menjadi setengah manusia dan setengah zombie, atau bahkan si Aldi masih hidup seperti mereka? Sehingga hal itu kemungkinan sangat besar David juga masih hidup. Soalnya di ending jasadnya si Aldi dan si David tidak terbakar sampai habis. Lalu akankah teori-teori tersebut akan terbukti benar? Yang intinya saat ini belum mendapatkan kabar apapun. Jadi kita tinggal menunggunya saja nih bre, secara resmi dari pihak mereka. Bagi kalian yang ingin menontonnya silakan ditonton saja bre, oke? Gue juga udah upload beberapa video di channel ini. Silakan dicek dan ditonton juga bre. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gua ya. Oke, bye.